Halo semuanya. Selamat malam. Ketemu lagi sama gue, Noval. Kali ini gue dari PPUTP. Untuk pertama kalinya nih kita bikin acara podcast collaboration pertama kali dengan PPI dari Malaysia lainnya, yaitu PPI Monash. Jadi di sebelah gue udah ada Arif dan Silmi. Mungkin bisa Halo, kenalkan diri? dari Silmi dulu kali ya, silakan Sil. Ya, silakan. Oke, boleh. Halo semuanya, nama gue Amanda Silmi, biasa dipanggil Silmi. Gue dari Monash University Malaysia, gue ngambil jurusan Computer Science. Gue alumni PPI Monash Unaya juga. Sekarang lagi sibuk final year semester dan lagi magang juga di salah satu perusahaan di Indonesia. I think that's all for me. Arif mungkin habis ini. Halo semuanya, nama gue Muarif Surya, biasa dipanggil Arif. Kebetulan dulu gue sama Silmi itu bisa dibilang kayak apa ya, kayak pair kali ya. Karena Silmi dulu presiden, gue wakil presidennya. Itu tahun berapa ya Sil ya? 2018 mungkin ya? 19 2020 ya. Ya waktu itu kita bareng presiden wakil presiden. Gue sekarang juga lagi lasem di Monash sambil kerja juga di Jakarta. Itu aja sih dari gue. Oke nih, berarti emang gak salah nih kita ngundang bintang tamu, soalnya udah mantan ketua dan wakil ketua yang udah kita datengin nih. Jadi bakal banyak sharing experience nih mereka. Mungkin kita langsung masuk aja kali ya. Jadi yang topik yang pengen kita bahasnya sekarang, gimana sih kehidupan kalian waktu di Monash? Mungkin sebelumnya kalian waktu itu pasti ngerasain kan sebelum pandemi ini, kehidupan di Monash dan sekitarnya kan. Mungkin bisa di-sharing experience kalian selama di sana gimana aja. Mungkin Arif dulu, soalnya Arif lebih lama di Malai daripada gue ya. Boleh. Benar. Mungkin background sedikit, tadi Silmi bilang lebih lama karena gue itu dulu udah college dulu di Malaysia. Jadi gue sempat college 1 tahun, dan gue lanjutin lagi ke Monash. Di Monash gue 3,5 tahun, kebetulan extend 1 semester, mestinya cuma 3 tahun. Terus kalau untuk kehidupan, ini ngebahasnya sebelum pandemi ya? Oh. Yuk. Iya. Sebelum pandemi. Mungkin yang bisa gue bilang agak kontrasnya dari sebelum dan sesudah pandemi kali ya. Sebelum pandemi bisa dibilang seru banget sih. As in, banyak banget tempat-tempat entertainment. Terutama gue ngerasa di sekitar kampus gue kurang tahu kalau di UTP, karena kebetulan gue belum pernah ke sana. Cuma kalau sekitar kampus gue itu banyak tempat makan, banyak tempat, kebetulan gue suka main biliar, jadi juga ada tempat biliar di situ. Gue seneng banget. Sama setelah itu baru kapan ya? Kayaknya baru malah pas akhir-akhir udah mau pandemi atau tengah-tengah pandemi mungkin, itu baru buka kayak semacam bar gitu di situ. Jadi yang dulunya kalau misalkan mau mungkin minum-minum mesti agak jauh, gue mesti mesti ke KL. Lately sebelum akhirnya balik ke sini bisa di daerah kampus, sekarang udah bisa. Dari gue gitu sih. Oh, jadi justru malah tempat-tempat hangout ini baru ada tuh deket-deket pandemi gini, baru malah ada ya. Sebelumnya lu kalau mau hangout tuh harus jalan jauh. Jalan jauh gitu ya. Bener banget, mesti ke KL. Mungkin paling deket itu di daerah Bangsar, atau mungkin ada di dekat kita itu ada namanya SS15. Itu di situ banyak sih coffee shop atau tempat-tempat hangout lainnya di daerah-daerah SS15 itu. Gitu. Kalau Silmi gimana sih? Kalau dari gue mungkin sedikit konteks juga, gue itu sebenarnya berbeda sama Arif yang dia college-nya langsung di Malaysia. Kalau gue ini sebenarnya college-nya di Jakarta dulu nih, di Jakarta International College 2 semester. Nah baru sekitar Februari 2019 itu gue baru ke Malai. Jadi gue tuh di Malai belajar baru cuma 8 bulan, sama magang jadi setahun gitu. Nah untuk pengalaman selama di Malai sendiri ya kurang lebih sama sih sama Arif, sama serunya, sama asiknya gitu. Karena kayak transisi dari SMA, karena aku lulus SMA kan, jadi transisi dari SMA ke kuliah itu rasanya beda banget, apalagi di Monash sendiri itu
beragam banget culture-nya, orang-orangnya dari berbagai macam tempat. Jadi pengalaman ketemu orang-orang yang belum pernah aku expose sebelumnya itu sangat seru banget sih, kenalan sama orang-orang kayak gitu, masuk ke organisasi-organisasi baru, dan juga environment-nya walaupun nggak beda jauh sama Indonesia, tapi tetap aja kita terekspos sama hal-hal baru yang nggak Arif. Kayak misalnya dari makanan-makanannya, dari gimana ya, pokoknya pace-nya berbeda lah dari Indonesia yang kita terbiasa dari kecil sampai SMA gitu. Jadi menurut aku overall ya sangat asik, sayang banget sayang banget dari aku sendiri personally cuma bisa 8 bulan di sana, cuma overall it was a very adventurous and fun experience di Malai. Oh iya, berarti memang untuk teman-teman juga yang misalkan mau kuliah di Malaysia, mungkin nanti teman-teman SMA yang ada niat untuk mungkin kuliah di Malaysia, mungkin next bisa dengar juga pengalaman-pengalaman dari Arif sama Silmi yang tadi udah diceritain mungkin. Kalau tadi kan Arif bilang dulu sebelum pandemi itu mesti jalan jauh, mungkin transportasinya. Kalau di UTP sendiri sebenarnya nggak banyak juga tempat hiburan, jadi kalau memang kita mau liburan benar-benar, ya harus ke Penang. Ke Penang itu naik bus sekitar 2,5 jam, atau ke Langkawi 4 jam, naik kapal juga. Ya, kalau di Monash sendiri itu gimana? Kira-kira public transportation-nya gimana? Secara kan di Kuala Lumpur pasti lebih modern dong, lebih mudah. Untuk public transportation wise itu sebenarnya depan Monash persis itu ada namanya BRT. Itu kayak bus gitu. Nah, dari bus itu kita bisa berhenti di stasiun mana gitu. Itu bisa langsung lanjut LRT. Jadi kalau udah LRT kan udah enak banget tuh. Di KL udah semua udah nyambung sama LRT, ada kayak KLM juga ya kalau nggak salah. KLM, LRT, MRT udah banyak lah. Jadi public transportation lumayan oke sih di kita. Cuman kalau untuk tempat hangout ya itu dia tadi. Maksudnya di Sunway ada tempat hangout. Cuman kan lama-lama kalau kayak gue gitu udah 3 tahun di situ, lama-lama bosen kan. Kalau misalkan kayak aduh ke situ lagi. Makanya akhirnya kayak ya udahlah, kadang gue nentuin kayak udahlah ke tempat yang agak lebih jauh aja gitu. Silmi sendiri gimana? Kira-kira punya experience apa gitu mengenai mungkin waktu menggunakan transportasi di Malaysia, mungkin waktu traveling? Jadi menurut gue salah satu hal yang paling gue syukuri selama gue di daerah Sunway, karena kan kita daerahnya lebih tepatnya di Bandar Sunway ya, bukan di KL sendiri. Nah di sekitar Bandar Sunway itu pemerintahnya nyediain yang namanya free shuttle bus. Jadi itu busnya itu literally gratis, kita cuma hop on, terus kita bisa hop off dimanapun yang kita mau, dan itu gak dipungut biaya. Jadi kalau misalnya kita sebagai mahasiswa lagi broke atau lagi nggak mau ngeluarin duit banyak, karena kan buat BRT, LRT itu masih, ya walaupun murah, masih sekitar 1-3 ringgit lah ya, kalau misalnya tripnya agak jauh. Sedangkan kalau misalnya mau keliling-keliling Sunway aja tuh cukup pakai yang free shuttle bus. Jadi itu sih yang kalau misalnya salah satu hal yang paling aku syukuri itu ya free shuttle bus itu di daerah Sunway. Dan itu coverage-nya lumayan ya, Sil? Maksudnya bisa dibilang satu Sunway itu ke-cover sama si free shuttle bus-nya itu. Iya, benar banget. Oh, berarti memang untuk dari segi public transportation mungkin lebih mudah kali akses ya di Sunway, karena memang banyak alternatifnya lah ya. Ada bus, ada MRT, LRT, semuanya. Mungkin kalau boleh nanya lagi, mungkin paling jauh kira-kira kalian pernah traveling di Malaysia kemana? Mungkin dari Arif mungkin yang udah lama, paling jauh kemana Arif? Gue Penang sih. Penang ya? Jauh-jauhnya ke Penang cuy. Naik apa? Bus, pesawat? Gue waktu itu pernah naik bis, pernah juga bareng sama temen. Jadi ke Penang kebetulan beberapa kali, karena ada temen juga di Penang tuh ada inti kan ya? Ada inti Penang. Iya. Oh nggak, inti uni ya. Jadi ada temen juga di situ, terus ya kita berapa kali gue sama teman-teman gue yang di Sunway kayak kita visit teman kita yuk ke Penang, terus ya udah tinggal jalan. Dan lumayan dari kita itu 4-5 jam mungkin, atau 5-6 ya, gue lupa. Cuman sekitar itulah. Dan enak sih, maksudnya di Penang tuh kayak ngedapetin suasana baru gitu loh. Karena secara daerah mereka juga pinggir pantai, udah gitu masih ada gunungnya, bisa naik ke atas.
Enak sih, gue suka ke Penang dulu. Beberapa kali malah ke situ. Iya. Kalau Silmi sendiri gimana? Karena gue cuma 8 bulan tekniknya belajar bareng teman-teman, jadi gue belum ekspor terlalu banyak tempat sih, paling-paling kayak Genting gitu-gitu doang. Tapi gue pernah paling jauh di Malaysia itu sebenarnya ke Kedah, ke University UUM itu, karena waktu itu ada acara conference dari PPI se-Malaysia. Itu gue harus naik bus dari Sunway ke Kedah, itu jauh banget, sekitar 7-8 jam perginya dan pulangnya bisa sampai kayak 10 jam gitu. Cuma ya overall itu pengalaman yang lucu sih karena kayak jauh banget jaraknya. Cuma ya karena kita, apalagi lu sempat ini nggak pernah ngobrol sama orang Kedahnya, native Kedahnya langsung, karena dia kan bahasa Melayunya beda. Ada campuran Thailandnya sedikit. Gitu. Soalnya enggak, cuma sekali doang sih. Soalnya waktu itu gue harus pulang naik karena di sana jarang ada taksi ya kalau nggak salah. Jadi harus pakai mobil gitu. Jadi ngobrol ke mbak-mbak yang bawa mobilnya harus pakai Melayu walaupun Melayunya agak jelek gitu. Iya gitu sih. Iya. Soalnya gue juga pernah ini pengalaman, gue kan kebetulan anak geoscience, jadi memang beberapa kali sering traveling untuk field trip lah, jadi udah beberapa kali pernah ke Kedah, Sabah, Sarawak, jadi adalah beberapa tempat-tempat yang kita sangka kan mungkin orang Malaysia semua ngomong bahasa Melayu ya, ternyata di tiap-tiap daerahnya itu mereka punya slangnya sendiri-sendiri, yang bahkan itu jauh dari bahasa Melayu pun. Iya, jadi itu juga salah satu jadi yang culture shock juga sih waktu awal-awal datang ke sini. Benar. Oh lu lumayan ya, Val? Udah muter-muter ke banyak juga tadi? Kemana aja? Sabah, Kedah? Sabah, Sarawak, Kuching itu pernah. Sarawak. Kedah. Oh bahkan sampai Kuching juga ya? Iya. Kalau Kuching lebih ke liburan sih. Liburan aja. Okay. Ada teman di sana nginep, diajak nginep. Iya. Sama ini paling Langkawi. Kalau lu kan ke Penang. Kalau Langkawi itu juga bagus. Dia mirip-mirip Bali lah. Kurang lebih 11-12 sama Bali. Jadi emang di Malaysia itu sendiri diverse juga. Jadi mungkin bisa jadi opsi juga nih buat teman-teman kalau yang ingin misalkan nanti hopefully kalau pandemi ini udah selesai, mungkin ada yang pengen liburan atau mau kuliah, mungkin bisa jadi referensi juga untuk teman-teman ini. Ya, mungkin next-nya gue mau ngebahas sedikit soal masalah Silmi ngebahas soal kuliner. Mungkin kira-kira punya experience apa nih Silmi sama Arif mungkin waktu kulineran mungkin di Malaysia? Sebeda apa sih sama makanan-makanan yang ada di Indonesia itu? Dari Silmi dulu deh. Kalau kuliner silahkan Sil. Sebenarnya kalau dibilang beda banget sama Indo juga nggak banget sih ya, karena banyak banget sih dari gitu. Apa ya pengalaman yang spesial dari makanan-makanan? Mungkin bahasin aja kali ya makanan yang banyak dikunjungin di daerah Monash. Iya, yang di sekitar Monash kira-kira anak kampusnya makannya apa aja sih biasanya? Jadi mungkin di sekitaran Monash itu yang paling terkenal itu The Rock sama Shaz ya, Rif ya. Oh iya, The Rock sama Shaz. Grab and go-nya anak-anak Monash lah kalau misalnya mau have a quick dinner atau quick lunch itu di situ. Dan itu ada salah satu restoran favorit gue, yaitu Tiga Budak Gemuk. I don't know if you guys know it. Kacau tapi sih. itu enak. Yang belum coba. Itu makanan Malay apa Western atau apa? Makanan Malay sih. Dia punya beberapa cabang di Malay, cuma luckily ada cabang di dekat kampus kita, itu namanya Tiga Budak Gemuk. Itu enak banget, yang gue kayak ngiler banget. Kalau itu basically apa ya, Sil? Maksudnya kalau misalkan disuruh deskripsiin juga gue agak bingung sih. Ayam kecap gitu kali ya, cuma with a twist gitu loh. Cuman ya nggak ayam kecap banget sih. Iya, makanya agak susah ada kayak sambal kayak gitu. Jadi selama kalian di Monash itu, kira-kira bermasalah nggak dari sisi misalkan makanan lama-lama bosen nih, atau lama-lama misalkan kok rasanya kayak gini-gini aja? Karena jujur gue sendiri kalau di UTP itu mungkin karena memang juga jauh dari mana-mana, jadi
mungkin setahun 2 tahun ya masih oke, masih bisa explore sana sini. Mungkin udah tahun ketiga, tahun keempat kan udah mulai mumet juga dan udah mulai bosen kan dengan makanan-makanan di sekitar situ. Kalau dari kalian sendiri gimana? Kalau dari gue mungkin mirip sih gue. Maksudnya pas awal-awal tuh seneng banget explore apa segala macem. Dan one thing yang gue sadar adalah gue ternyata nggak suka sama makanan India. Itu gue baru tahu. Karena gue pikir gue nggak suka ini tandoori chicken tandoori naan gitu, nggak suka. Oh, tandoori chicken gue suka, naan gue suka. Cuman gue lupa ya, waktu itu gue pernah makan ke gue satu restoran India lah, satu restoran India asli. Terus di situ ada menu yang gue nggak tahu namanya apa, cuma kayak makannya tuh kayak nasi pakai yogurt gitu. Itu gue nggak masuk sih. Karena ya itu gue merasa diri gue tuh lumayan explore gitu loh, yang kayak oh ada makanan apa ya udah gue coba gitu. Cuman ternyata so far makanan India gue paling nggak masuk sih. Walaupun tadi yang lu bilang itu enak ya, chicken tandoori gue suka, sama nan gitu, apa cheese naan gitu gue suka. Kalau Silmi gimana? Gue enaknya ya makan apa aja sih sebenarnya, jadi kayak mau yang aneh-aneh juga gue makan aja, jadi I'm not really that picky. Jadi so far menurut gue sih gue belum nemu makanan yang nggak enak banget gitu di Malai, karena so far semuanya masih within my taste bud, itu masih oke lah, masih bisa diterima. Iya, nah itu juga mungkin nanti teman-teman yang ingin sekolah di Malaysia atau liburan ke Malaysia mungkin bisa jadi pertimbangan juga tuh, bahwa nanti karena kalian akan tinggal sendiri, ya kalian harus bisa beradaptasi dengan kondisi sosial budayanya, kondisi makanannya, culture-nya. Jadi ya mungkin dari itu yang tadi udah di-share sama Arif sama Silmi. Nah kalau tadi sudah kita bahas tentang kehidupan di sekitar Monash-nya, mungkin kita masuk ke lebih dalamnya lagi ya, dari Monash-nya itu sendiri. Kira-kira Monash itu kampus yang seperti apa sih? Mungkin boleh kalian describe mungkin sistem education-nya seperti apa? Ada jenjang apa aja di Monash itu sendiri? Oke, mungkin aku jelasin sedikit kali ya basicnya dari Monash. Jadi Monash basically university yang berpusat di Melbourne, Australia gitu. Nah, kita sendiri alhamdulillahnya kita masih masuk ranking top 100 in the world. Kalau nggak salah kita tuh posisi nomor 58 kalau nggak salah. Dan Monash sendiri itu nggak cuma di Australia, tapi ada di Malaysia juga, dan kalau nggak salah di South Africa juga gitu. Nah, untuk di Malaysia sendiri, karena aku kurang paham yang bagaimana di tempat lain, kalau yang di Malaysia sendiri itu ada beberapa jenjang ya, Arif ya, dimulai dari foundation. Foundation itu basically kayak pengganti kelas 12-nya sih, I would say. Di university. Lalu ada foundation, ada diploma, ada S1 dan ada S2 kalau di Malaysia sendiri gitu. Nah, untuk jurusannya, kita ini di Malaysia ini jurusannya agak berbeda sama di Aussie. Kalau di Australia ini lebih banyak variasinya. Kalau di Monash ini lebih sedikit ya, Arif ya, fakultasnya. Kalau nggak salah tuh ada fakultas bisnis, IT, science, engineering, sama pharmacy, kalau nggak salah cuma 6 itu aja. Jadi gitu sih overall. Mungkin Arif ada yang mau tambahin sedikit dari Monash sendiri? Mungkin gue tambahin sedikit untuk masalah di dalamnya ya, as in orang-orangnya. Mungkin satu hal yang gue cukup kaget waktu awal gue masuk Monash adalah gue pikir waktu itu di sini itu agak-agak mirip kayak di Indo ya, karena ini juga pertama kalinya gue study abroad kan. Gue kira kalau di Indo kan kayak oh ya udah isinya kampus Indo itu orang-orang Indo doang. Tapi ternyata begitu gue datang kayak oh ternyata diverse banget, banyak banget orang dari penjuru dunia istilahnya ada di sini. Dan di situ nambahin yang tadi Silmi bilang sih, tadi Silmi sempat nyinggung masalah diverse banget culture-nya. Kita di situ belajar tentang diversity, kita belajar tentang equality, kalau semua ras tuh ujung-ujungnya sama aja apa segala macem gitu-gitulah. Dan itu ternyata gue rasain banget. Dulu yang gue merasa kayak oh ya gue udah cukup gue cukup open kok dengan hal-hal baru. Ternyata saat gue masuk ke Monash, gue ketemu dengan orang-orang baru, dengan culture dan budaya dan karakter sifat orang-orang yang beda-beda.
ternyata kayak ternyata gue dulu nggak terbuka itu ya. Ternyata sekarang gue baru belajar caranya untuk berbuka, caranya untuk lu mengerti, caranya lu bisa menyetarakan diri lu dengan orang-orang dengan background yang lain tuh ternyata nggak semudah itu. Dan itu semua gue dapetin banget sih pas di Monash. Itu. Nah, itu poin penting banget tuh tadi yang Arif udah jelasin tuh, bahwa jadi kalau teman-teman memutuskan untuk lanjut kuliah misalkan di Malaysia atau di luar negeri, itu key point yang paling utama itu bagaimana kita bisa adapt sama social life di negara itu sendiri, terus juga dengan pendatang-pendatang dari negara-negara lain kan pastinya, karena di luar negeri itu nanti kan kalian akan tinggal sendiri dan semuanya akan kalian urus sendiri, jadi ya harus bisa untuk ini sih ngejaga diri, mungkin gitu aja sih paling. Nah, kalau mungkin kalian bisa ceritain nih jurusan kalian kayak gimana sih belajarnya? Kan mungkin Arif sama Silmi kebetulan beda jurusan ya? Atau satu departemen, beda jurusan ya? Ya beda mungkin kita. Kalian bisa jelasin kira-kira di departemen kalian tuh belajarnya seperti apa sih? Kemudian assessment yang ada di sana seperti apa? Mungkin bisa gue dulu yang mulai karena gue bisa dibilang jurusannya agak lebih santai ya dibanding Silmi. Jadi akhirnya di Monash tuh semacam ada stereotype. Monash itu kayak walaupun banyak ya jurusannya, dan I wouldn't say that business is easy. Tepan kayak jurusan yang gue ambil itu termasuk jurusan yang paling gampang di Monash. Karena sisanya yang tadi Silmi udah bilang, bahkan farmasi tuh seingat gue peringkat top 5 gitu. Peringkat 3 atau peringkat berapa gitu ya, Sil, untuk farmasinya Monash. Jadi bisa dibilang cukup, bukan cukup sih, berat banget untuk farmasinya. Untuk sainsnya lah itu berat banget. Kalau untuk jurusan gue sendiri, itu jadi kita sistemnya setiap semester kita ngambil ada 4 mata kuliah, di mana satu mata kuliah itu sekitar 6 credit point atau KS ya. Nah itu dalam satu mata kuliah itu kita biasanya ada 2 tipe kelas. Ada satu kelas lecture sama satu lagi kelas tutorial. Kadang beberapa mata kuliah ada tambahan lagi satu untuk workshop. Workshop itu basically lu ngebahas soal-soal gitu sih. Ngebahas soal-soal yang udah dijelasin di lecture. Jadi lecture itu dosen yang ngasih kita, tutorial itu cara implementasi teori itu dalam soal atau dalam kehidupan nyata. Terus biasa workshop itu latihan lebih ke fokus ke latihan-latihan soalnya. Kalau dari bisnis kurang lebih gitu sih. Sama ya sisanya standar lah. Ada UTS, ada UAS, ya ada assignments, bla 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 gitu. Mungkin dari Silmi sih yang agak beda. Dari lu gimana, Sil? Jadi untuk basicnya awalnya agak mirip sama yang Arif udah jelasin sih. Jadi kita dari 3 tahun per semesternya itu 12 weeks. Terus per semesternya biasanya ngambil 4 subjek, per subjek saya 6 SKS. Dan mungkin yang agak berbeda itu tipe kelasnya kali ya. Kalau bisnis itu lebih ke tutor sama lecture. Kalau jurusan aku kan computer science. Nah, computer science itu karena kita lebih ke praktikum, jadi kita ditambah satu kelas lagi, yaitu kelas lab. Jadi ada tutor, lecture, sama kelas lab. Nah, karena kan kelas-kelas computer science ini kan biasanya relatively agak lebih susah kan. Jadi biasanya tiap mata pelajaran yang relatif agak susah itu biasanya ada yang namanya PASS session, yaitu peer assistant study session, yang itu biasanya kelas sesi di mana kita itu diajarin lebih lanjut sama kakak tingkat kita gitu. Jadi bagi mereka-mereka yang merasa kurang paham di lecture atau tutor atau lab, jadi bisa lebih private dan bisa ngerasa lebih nyaman dijelasin sama kakak kelasnya sendiri gitu. Nah untuk fakultas aku sebenarnya fakultas IT, cuma jurusannya itu ada 2, ada major jurusannya computer science, majornya dari computer science itu sendiri ada 2. Yang pertama ada advanced computer science dan yang kedua ada data science. Nah, perbedaannya apa? Silakan cari sendiri, soalnya kalau jelasin panjang. Dan aku sendiri itu ngambilnya sekarang lagi data science. Nah, kalau uniknya ini, kalau jurusan computer science di Monash, kita itu wajib magang sebagai syarat lulus. Jadi pada summer semester, kita tuh summer semesternya ngikutin Australia ya. Jadi summer semester kita itu Desember sampai Februari. Jadi in between second year atau third year itu kita
wajib ngambil magang selama 3 bulan tersebut untuk jadi syarat lulus gitu. Jadi mungkin gitu sih penjelasannya. Maaf kalau agak panjangan. Nggak apa-apa. Jadi itu juga bisa jadi referensi juga nanti untuk teman-teman kan, kalau misalkan yang mau join computer science atau bisnis mungkin kayak Arif sama Silmi. Nah mungkin kalau mau pertanyaan lebih lanjutnya lagi, mungkin kira-kira dari selama kalian kuliah ini ada pengalaman apa gitu, pengalaman yang unik atau misalkan pengalaman yang senang banget atau pengalaman yang sedih banget mungkin yang bisa di-sharing selama kalian kuliah? Karena kan kalian udah final year semua kan rata-rata kan, jadi pasti udah ngelewatin semua banyak hal pasti. Pengalaman offline apa pengalaman online nih? Yang mana aja boleh di-sharing. Yang menurut kalian bisa di-sharing aja. Kalau terlalu personal juga nggak enak, nggak bisa di-sharing juga nggak apa-apa. Iya. Dari gue, terlalu banyak yang berkesan asik. Nggak, apalagi kalau offline. Lagi basically kita sama teman-teman kita kan, jadi kayak so many memories lah, jadi bingung mau milih satu juga yang mana. Tapi basically karena aku computer science, jadi basically hidup aku tuh ada tempat di Monash ini namanya Hive. Jadi ini tuh basically tempat belajar yang luas banget itu, dan itu tempatnya buka 24/7 gitu, jadi buka setiap hari. Dan basically kalau lagi masa-masa ujian atau UTS, UAS itu biasanya aku dan teman-teman aku tuh nongkrong literally di situ terus gitu, kayak we leave our stuff behind and stuff, karena kayak ya lagi masa-masa ujian, kita kalau balik asrama lagi juga bawaan pengen tidur. Jadi kalau lagi ujian sih kita udah deh kita pindahin barang-barang kita ke sana dan udah ngetem aja di situ belajar. Kalau Arif sendiri gimana, Arif? Wah, gue nambahin Silmi sih cerita-cerita di Hive itu. Karena dulu bahkan sampai ada yang bawa sleeping bag ya, Sil. Bawa sleeping bag, bawa bantal. Iya. Koper, jadi dia benar-benar tidur di situ. Iya. Itu Hive lumayan sih. Maksudnya dulu, tapi gue nggak tahu ya. Maksudnya dulu tuh kalau udah masuk kayak exam season tuh bener-bener, gue ngelihatnya ya kayak anak-anak Monash tuh segila itu untuk final exam. Mereka beneran bisa sampai tidur di situ. Bahkan gue jujur, gue bukan tipe orang yang belajar banget ya. Maksudnya gue bukan tipe orang yang kayak bener-bener belajar satu malam doang sampai malam ya. Yang belajar satu akhirnya malam kayak gitu. Akhirnya kayak gitu. Itu apalagi dulu pas semester 1 ya. Karena semester 1 kan itu adaptasi banget kan dari college gue Sunway itu di daerah situ juga. Sampai akhirnya masuk ke uni, gue yang bukan tipe yang ambisius gitu. Sampai akhirnya kayak di situ rasanya tuh udah bukan kayak temen gue nyuruh kayak Rif ayo belajar gitu. Cuma untuk pertama kali gue merasakan kayak anjir ini gue mesti belajar sih, kalau enggak gue nggak lulus. Kayak nggak tahu deh, gue merasakan ada rasa ketakutan itu gitu loh. Dan dulu tuh bisa dibilang gue cukup santai untuk masalah final exam apa segala macem. Nah ini lagi nih Val yang gue belajar, kayak gue nggak tahu apa karena emang lingkungannya semua kayak gitu, akhirnya lu secara nggak langsung jadi kayak gitu, jadi mengikuti normalnya kayak gimana, atau karena ada paksaan dari faktor lain ya, gue juga nggak tahu. Cuman gue ngerasa lumayan signifikan sih perubahannya saat akhirnya gue masuk ke Monash gitu. Gue ngeliat lingkungan teman-teman kayak tadi Silmi bilang, bahkan sampai tidur, sampai bawa sleeping bag apa segala macem gitu. Dan gue ngerasain serunya di situ sih, kayak wow ini beneran ini ya, maksudnya ini beneran hidup sebagai anak kuliah gitu. Gue jujur aja membandingkan sama mungkin cerita teman-teman gue yang di Indo, kayak bukannya mungkin ngerendahin atau gimana ya, cuman kayaknya orang-orang Indo nggak merasakan nih yang sampai segininya. Meanwhile kayak kita di Malaysia ngerasain ada rasa itu, apalagi mungkin konteksnya di sini kita jauh ya dari rumah kita, jadi ada keterpaksaan, ada kayak urge untuk kayak gue harus kelarin nih kuliah, gue harus cepet-cepet kelarin kuliah gitu. Nggak boleh fail final exam lah, kurang lebih kayak gitu. Nggak boleh fail deh. Karena kan memang kita juga
di luar juga secara nggak langsung kita bawa nama Indo juga kan. Nanti kan kalau nanti kita fail atau apa, dosen juga akan ngelihat kita ini dari mananya. Sama sih di UTP juga kayak gitu. Momen-momen waktu final exam tuh memang, kalau di UTP sendiri library-nya memang buka seminggu untuk study week, ada namanya study week, seminggu sebelum ujian itu memang final exam, mereka buka 24 jam. Jadi memang sama kayak tadi bilang, rame-rame. Mungkin kalau nggak salah gue pernah lihat temen gue ada yang bawa bantal, mungkin sampai masuk ke library, tidur di dalam. Ya itu emang kalau kata gue sih memang itu udah jadi ininya normalnya student-student di Malaysia terutama ya, di luar negeri. Kayak gitu sih. Kalau kira-kira kalau dari Monash sendiri kira-kira ada program scholarship atau apa yang bisa mungkin untuk teman-teman dari Indo mungkin yang bisa ikut, atau kalian daftar Monash-nya, tahu Monash dari mana, daftarnya kayak gimana, mungkin bisa di-share kalau ada teman-teman yang ingin join. Oke, mungkin aku jelasin sedikit kali ya, karena aku dari GIC. Jadi aku pertama kali tahu Monash itu dari papa aku sih sebenarnya, karena dari lulus SMA itu sebenarnya inceran aku tuh PTN, UI, bla bla bla, you name it lah. Inceran aku sebenarnya PTN, cuma papa aku nyaranin kayak ada nih univ bagus, dia juga ada college di Jakarta, coba aja di sini gitu. Yaudah, akhirnya aku masuklah di GIC, di Jakarta International College ini. Dan GIC ini sebenarnya dia kan jatuhnya first year ya, jatuhnya diploma gitu. Nah sebenarnya di GIC ini selain harganya slightly lebih murah daripada college langsung di Malaysia, GIC ini sebenarnya kind enough untuk ngasih scholarship buat pas sudah di Malaynya gitu. Jadi beberapa teman-teman aku, bukan aku, beberapa teman-teman aku yang skornya lebih dari, I think overall skornya lebih dari 75 atau 80 gitu, aku lupa. Biasanya mereka itu dari GIC sendiri itu bisa dikasih scholarship berapa persen gitu di Malaysianya. Jadi itu sangat membantu beberapa teman-teman aku yang emang berprestasi banget sih. Jadi pas sampai Malaya mereka nggak terbebani sama fee, access fee-nya gitu. Jadi I think aku cuma bisa speak on behalf of GIC ya, karena itu yang aku lihat teman-teman aku dapat. Cuma untuk S2-nya mungkin ada lainnya ya, cuma aku kurang paham sih, mungkin bisa langsung dilihat aja di website Monash-nya. Cuma untuk kurang lebih untuk yang di JC gitu sih. Jadi as long as you get a good grades, maintain nilai kamu selama 1 tahun di atas 75 atau 80, aku agak lupa, untuk kamu kemungkinan besar bisa dapat scholarship buat lanjut di Malaynya gitu sih. Oke. Arif sendiri gimana, Arif? Pengalaman apanya nih, Val? Kalau scholarship gue nggak dapet soalnya. Enggak, maksudnya lu waktu daftar ke Monash-nya, lu tahu infonya mungkin tahu dari siapa, dan maksudnya why you choose Monash? Oke. Kebetulan kakak gue juga di Monash, cuman dia Monash yang di Aussie waktu itu. Cuman akhirnya gue nggak ngerti gimana, pokoknya akhirnya tapi kakak gue itu pacaran sama yang sekarang jadi suaminya, itu dulunya kuliah di Monash Malaysia. Jadi akhirnya waktu itu persis juga kayak Silmi, waktu itu nyari-nyari PTN kayak UI, ITB, udah semua udah bye-bye, nggak bisa. Terus akhirnya ya udah deh coba cari kuliah aja yuk di luar. Terus akhirnya dapat referensi dari situ kan, saat itu cowoknya kakak gue. Terus kayak ya udah coba Monash Malaysia aja. Ya udah langsung cari-cari. Cuman waktu itu kebetulan kalau Silmi kan lewat college, lewat GIC ya. Jadi college dulu di Indo, terus di Malay itu langsung tinggal lanjutin sisanya. Kalau gue waktu itu gue nggak bisa masuk GIC karena udah telat daftar. Jadi gue ingat banget gue datang hari Jumat, terakhir pendaftaran tuh udah minggu sebelumnya gitu. Jadi udah nggak bisa gue masuk GIC. Akhirnya gue lewat namanya Sunway Education. Gue kurang tahu sekarang masih ada atau enggak. Cuman dulu itu gue di Point Square di Jakarta Selatan. Terus dari situ langsung di refer. Ya udah oke, langsung berangkat. Kalau nggak salah 1 atau 2 bulan setelah gue ketemu sama orangnya, udah gue langsung berangkat ke Malay, langsung di Malay. Akhirnya college-nya gue ngambilnya di Malay, gitu. Jadi memang dari keluarga lu, kakak lu memang udah pernah di Monash, jadi memang influence juga dari keluarga juga ada influence ya? Iya,
Bener banget. Kalau gue kebetulan mungkin karena itu ya, ada kakaknya juga di situ. Oke nih, mungkin last question mungkin dari gue untuk kalian berdua nih. Kira-kira kalian punya saran apa nih buat teman-teman dari Indonesia misalkan mau ngelanjutin kuliah di luar negeri, misalkan khususnya mau ke Malaysia atau ke Monash, mungkin saran atau advice dari kalian yang harus teman-teman di Indonesia siapkan sebelum memutuskan, oh gue pengen kuliah di luar negeri nih atau kuliah di Monash nih. I think one of the major points yang harus dipikirin itu pertama uang ya, karena kuliah di luar negeri itu susah kalau misalnya nggak dipikirin secara matang tentang financialnya gitu. Jadi menurut aku pertama make sure kalau misalnya udah dipikirin matang-matang dari segi fee kampusnya, living expensesnya, atau pokoknya semua itu align with your budget gitu. Make sure kalau itu masih within target kamu dan kamu mampu gitu. I think itu yang harus pertama dipikirin. Lalu yang kedua mungkin cari major yang sesuai dengan passion kamu. Walaupun it's easier said than done. Mungkin di antara kita ada yang salah jurusan, tapi I think it's best kalau misalnya kita bisa tahu major apa yang cocok sama kita dari awal gitu. Karena kalau kita udah tahu passion kita di mana, itu kan ngejalanin kuliahnya juga lebih enak dan lebih terasa lebih enak aja gitu pokoknya. Terus apa lagi? Mungkin kalau misalnya udah tahu nih, udah budgetnya udah align, majornya udah suitable, udah tahu yang mana yang mau pilih, mungkin terakhir kayak ya udah take it easy aja gitu. Jangan pikir kalau misalnya wah susah banget nih kuliah di luar negeri, bebannya banyak segala macam. Mungkin iya, tapi also take it easy gitu, karena hidup tuh singkat gitu. Jangan dipakai semuanya untuk musingin hal-hal yang belum tentu terjadi ataupun hal-hal yang kita nggak bisa avoid gitu loh. Jadi walaupun kita harus belajar dengan baik gitu, having good grades, tapi juga jangan lupa bersosialisasi, berinteraksi sama teman-teman, atau explore hal-hal di luar kampus yang mungkin kita belum pernah rasain sebelumnya gitu sih. Jadi balance your school and personal life gitu. Jadi jangan dibawa serius-serius amat lah itu ya. Enjoy your life. Gitu sih dari gue. Dari Arif mungkin? Gue setuju banget sih dengan kata Silmi tadi, kayak maksudnya nanti saat emang akhirnya lu udah memutuskan untuk cabut, jangan terlalu lu pusingin lah istilahnya masalah-masalah kayak kuliah apa segala macam. Insya Allah pasti selesai kok, selama lu masih align dengan tugas-tugas Monash atau kampus manapun ya, masih align dengan tugas-tugasnya, dengan final exam atau apa segala macam, insya Allah pasti selesai kok. Cuman lo nggak bakal dapetin experience-nya lagi untuk lo bisa kuliah di luar. Karena sekarang saat ada gue balik ke Jakarta, gue lumayan mikir gitu sih, kayak oh ya mungkin di satu sisi gue ngerasa kayak oh ya di Malaysia gue udah cukup dapetin apa yang gue butuh. Cuman di sisi lain gue jadi agak mikir juga kayak oh ya mestinya dulu yang kayak tadi Noval tuh bener-bener udah traveling ke sana sini, kayak anjir mestinya dulu gue ke Langkawi sih, mestinya dulu gue ke pulau apa sih, ada Padang ya kalau nggak salah ya. Iya. Ada Padang ya, Padang Island atau Padang Beach atau apalah. Itu mestinya gue lebih nge-utilize waktu free gue untuk kayak ke tempat-tempat kayak gitu sih. Cuman gue mau nambahin sedikit, tadi Silmi sempat nyinggung untuk masalah jurusan ya. Mungkin ini listeners-nya mostly mungkin anak-anak yang baru pengen masuk kuliah ya, Val ya? Iya, baru masuk kuliah. Atau mungkin yang pengen pindah jurusan mungkin. Pengen pindah jurusan. Nah, ya. Itu gue perlu lumayan highlight di situ, karena sebenarnya dulu gue sempat kuliah juga di Jakarta, di UPH. Gue ngambil teknik waktu itu. Dan bener aja, ternyata teknik itu bukan gue sih. Makanya akhirnya gue kayak, oh ini teknik bukan gue ngerasa mungkin emang passion gue bukan di sini. Akhirnya cabut ke Malai, dan ternyata kena di bisnis. Gue beneran merasakan kayak oh ya bener, sebenarnya gue ini sih, karena menurut gue jurusan kuliah itu cukup nge-shape value lo atau pandangan lo atau perspektif lo dalam hidup gitu loh. Kayak dulu di teknik gue selalu mendengar kalau misalkan kayak teknik itu lo harus selalu nyari ini yang ngebikin bangunan ini fail itu di mana, kita cari errornya di mana. Akhirnya sekarang yang gue denger dari beberapa
testimoni teman gue adalah dia jadi melihat orang itu selalu yang kayak, oh ini dicari negatifnya di mana, ini dicari buruknya di mana. Meanwhile gue bisnis, ya gue akhirnya jadi melihatnya semuanya kayak, oh gimana caranya gue bisa mendapetin uang. Orang mau bilang gue mata duitan, cuman kayak ya udah, ya itu apa adanya. Karena emang walaupun mungkin nggak se-ekstrim itu ya, cuman kuliah itu benar-benar membangun, nge-shape dengan perspektif hidup lo, dan itu akan sangat ngaruh di kehidupannya nanti. Kita sekarang udah istilahnya bukan siswa lagi, kita istilahnya mahasiswa di sini. Dimana emang saat lu kuliah itu mindset lu dan perspektif lu itu benar-benar dibangun dengan dosen, dengan lingkungan lu, dengan kanan kiri lu, dengan peers lu, untuk bisa akhirnya lu mendapatkan mindset yang istilahnya sesuai dengan yang align dengan jurusan yang lu ambil atau fakultas yang lu ambil gitu. Makanya untuk pemilihan jurusan itu cukup dipikirnya matang-matang. Cuma nanti saat udah kuliah wajib untuk have fun. Jangan kuliah doang, jangan, kalau bisa aktif. Kayak mungkin Novel nih gue liat kayaknya aktif, ikut-ikutan organisasi atau apa, karena itu benar-benar berguna banget untuk akhirnya lu lulus, itu dilihat di CV lu kayak, oh ini mahasiswanya aktif atau enggak, apa segala macam gitu. Nah, itu tadi udah dijelasin panjang lebar sama Arif sama Silmi. Jadi untuk teman-teman yang mau memutuskan untuk kuliah di Malaysia atau dimanapun di luar negeri, tadi poin-poin penting yang udah di-highlight sama Silmi sama Arif juga, bahwa yang pertama disiapin mungkin mindset-nya dulu di luar negeri, bahwa kalian akan tinggal di luar negeri, akan hidup sendiri, semua akan dikerjakan sendiri, lingkungan akan ketemu lingkungan baru, ketemu orang-orang baru, jadi kalian harus pintar-pintar beradaptasi lah sama lingkungan di luar negeri. Dan kalau soal masalah jurusan yang tadi disinggung Arif, itu juga gue setuju banget bahwa jurusan memang, apalagi kalau zaman sekarang kayaknya memang anak-anak sekarang memang punya jurusan yang mungkin majornya mungkin mereka unik-unik, jadi nggak perlu takut akan komen-komen misalkan dari keluarga atau orang tua komen tentang jurusan, kok kenapa kalian ngambil jurusan ini, kenapa jurusan ini, prospeknya apa, jurusan A, jurusan B. Menurut gue pribadi nggak perlu takut, bahwa selama kalian yakin dan kalian kenal dengan jurusan yang kalian sukai, jalanin aja, pasti nanti akan ada jalannya. Dan satu lagi yang paling penting, kalau sudah di luar negeri itu memang nggak bisa tuh yang namanya hanya kuliah pulang. Memang kalian harus bersosialisasi lah dengan kehidupan kampus sekitar. Dan mungkin kalau dari pengalaman gue sendiri sebagai mantan ketua PPI, dan juga mungkin Arif sama Silmi juga pernah jadi pengurus, ketua dan wakil ketua PPI juga, itu tuh kerasa banget advantage-nya untuk kita. Jadi kita punya lingkungan baru, kenal sama orang-orang baru, dan kita jadi social skill kita akan dilatih di kehidupan berorganisasi. Mungkin gitu aja sih kalau dari gue pribadi. Jadi untuk teman-teman nih, terima kasih sebelumnya Arif sama Silmi udah jadi narasumber pertama kita nih di Collabs pertama PPI UTP dengan PPI Monash. Banyak insight-insight yang bisa kita ambil dan juga kita aplikasikan mungkin untuk teman-teman juga. Jadi untuk teman-teman jangan lupa juga terus ikutin sosial medianya PPI UTP dan PPI Monash juga di Instagram maupun di platform lainnya, YouTube atau Spotify, untuk event-event selanjutnya. Mungkin kalau dari gue itu aja. Terima kasih. Bye.